Sebenarnya sering saya sampaikan, ya, saya diskusi dengan istri, dengan teman-teman, itu sangat disayangkan ketika seseorang, terutama putri ya, awat yang studi di luar negeri, terutama di Inggris, dia melepas jilbabnya. Sungguh sangat disayangkan karena ternyata ada banyak, ketakutan tadi ya mungkin. Iya, ada banyak apa namanya tadi Bapak bilang stigma ya, tentunya negatif bahwa ketika saya pakai hijab, ya kan, saya tidak bilang jilbab ya, karena banyak juga ya yang ya, paling tidak tertutup. Itu pun mereka di awal-awal pakai, tapi di perjalanan mereka lepas. Sahabat Dialektika, ketemu lagi dengan saya Zuhron, dan kali ini kita akan ngobrol ngalor ngidul dengan tamu kita. Kayaknya tamu kita ini lebih muda dari saya banget, jauh gitu ya. Lebih pinternya juga iya, pengalamannya luar biasa, dan hari ini adalah first time, pertama kali dia masuk ke studio kita, dan kita akan ngulik, kita akan ngobrol banyak hal tentang narasumber kita, pengalaman kehidupannya, perjalanan intelektualnya, termasuk barangkali nanti kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan beliau terhadap fenomena hari ini, hal-hal yang sifatnya kekinian, yang mungkin isu itu sudah masuk di ruang-ruang publik, dan kita akan dengar bagaimana penjelasan tamu kita kali ini. Dan ini adalah episode yang kesekian dari podcast Dialektika kita. Mas Ibrahim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ibrahim ini saya kenal pertama tahun berapa? 2014 itu kali ya? 2014. Kalau nggak salah, sahabat Dialektika, dulu saya pernah ngajar Ibrahim ini baca tulis Quran kalau nggak salah. Benar. Benar ya? Benar. Di Fakultas Ekonomi, tapi memang bakatnya luar biasa. Wah, sehingga banyak hal yang sangat istimewa dari beliau, dan kita akan dengerin ya. Kira-kira ini cerita apa yang akan dia sampaikan ke kita. Mungkin pertama kali Mas Ibrahim bisa ta'aruf dulu deh, perjalanan dari kecil dulu, sekolahnya di mana, apakah sudah bercita-cita pengen jadi dosen, kuliah di luar negeri dan seterusnya. Gimana Mas Ibrahim? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Zuhron atas undangannya pada hari ini. Sebelum masuk ke cerita saya, ya, tadi Bapak menyampaikan saya lebih muda, nah, tentunya benar ya. Iya. Benar, meskipun tidak jauh beda. Namun yang kedua, kalau Bapak menyampaikan lebih pintar, tentunya tidak, karena Bapak kan dosen saya. Jadi tentunya keilmuannya beda. Atau bahkan ketika saya baru mau mulai belajar, Bapak sudah mengajar saya di kelas untuk mata kuliah baca tulis Quran. Iya, waktu itu ya. Saya ingat sekali, sahabat Dialektika, perlu saya sampaikan ini. Pak Zuhron ini dosen favorit saya. Ya, dosen favorit saya. Kalau beliau menjelaskan, saya selalu simak baik-baik. Atau bahkan ketika beliau menyampaikan kultum, sangat menarik. Kalau Bapak Ibu dosen lain atau pembicara yang lain, maksudnya yang menyampaikan kultum, saya terkadang mengantuk ya. Tapi kalau Pak Zuhron ini, Masya Allah, saya nggak jadi ngantuk. Mungkin karena takut dimarahin sama saya mungkin ya. Tapi seingat saya belum pernah marah Pak Zuhron. Iya. Karena Ibrahim nggak tahu saja kalau saya marah ya. Baik, terkait dengan perjalanan saya ya. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa saya lahir dari keluarga yang kental dengan budaya NU ya, budaya NU. Jadi memang sebagaimana kita pahami bersama, dua gerakan besar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya. Nah, saya lahir dari keluarga yang kental dengan budaya NU. Jadi di Dusun Sangubanyu, tepatnya di tempat tinggal saya, Dusun Sangubanyu. Sangubanyu itu ya, di Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandungan, ya, Kabupaten Magelang. Itu satu dusun, itu memang semuanya NU. Ya, jadi artinya tradisi keagamaannya ke sana ya. Tradisinya ke NU ya. Jadi masih ada
apa namanya tahlilan, terus yasinan, banyak acara kumpul-kumpul seperti itu. Itu juga yang mendasari apa yang telah bapak saya lakukan untuk mendidik saya dan kakak saya sedari kecil ya. Jadi saya ingat bahwa setiap pagi waktu saya masih TK mungkin ya. Jadi ingatan saya TK itu bapak selalu membangunkan saya, dan setelah selesai sholat itu saya dipangku, kalau bahasa Jawanya ya, dipangku dalam pangkuan beliau itu. Beliau ngaji, jadi saya menyimak sampai beliau selesai. Meskipun tentunya saya masih kecil ya kan, masih belajar duduk mungkin saat itu. Itu ingatan saya ya. Jadi setiap subuh. Kalau sebelum itu mungkin sudah sebenarnya, tapi mungkin saya tidak ingat. Ya kan? Itu sekitar usia berapa? Barangkali sekitar usia 2 tahun ya. 2, karena saya masuk TK itu 2,5 tahun, saya ingat. Sebentar. Masuk TK itu 3,5 tahun. Saya ingat 3,5 tahun masuk, terus masuk SD itu 5,5 tahun. Jadi artinya tradisi itu sudah dilakukan oleh ayahnya Ibrahim sebelum masuk TK? Sebelum masuk TK. Sangat jadi mudah memang sekali ya. pagi sudah bangunkan, terus beliau ngaji, saya menyimak ya kan. Ya, saya dalam pangkuan beliau, dan ada kakak saya di samping tentunya. Tidak lagi di pangku kan, nggak cukup pangku 2 gitu kan. Itu yang saya ingat kecil. Dan yang kedua adalah saya sangat dibatasi untuk bermain. Maksudnya, tidak sembarang bergaul lah ya. Iya benar, tidak sembarang bergaul, dan beliau punya jadwal yang memang benar-benar bisa saya katakan rigid ya. Jadi jam sekian, pukul sekian, saya pukul sekian, kamu harus ini gitu kan, termasuk jam tidur tentunya karena masih kecil juga. Jadi terkadang di sela-sela kesibukan beliau, jadi pekerjaan beliau dahulu adalah mebel ya, membuat kursi, meja, almari dan lain-lain. Jadi ketika pukul 10, 11 itu saya dicek karena itu jam tidur ya, jam tidur siang. Jadi sebelum duhur jamnya. Jadi sekitar jam 10, nanti sampai sebelum duhur setengah 12, jam 12 dibangunkan. Jadi jam 10 itu dicek di kamar ya kan, dicek di kamar tidur atau tidak. Jadi terkadang kalau saya tidak ngantuk itu saya pura-pura tidur. Jadi biasanya kan bapak bekerja di depan rumah, jadi tahu, bapak kok nggak ada suara apa-apa, jangan-jangan mau ngecek, terus pura-pura tidur. Saya ingat, tapi ketika beliau sudah keluar, saya ngintip di jendela, bapak sedang bekerja, jadi kadang main-main. Jadi itu, termasuk jadwal untuk mengaji. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, budaya NU yang kental, termasuk pondok pesantren. Jadi di Sanggubanyu ada pondok pesantren ya, pondok salaf ya. Namanya dan Ibrahim sempat ya, saya juga mengaji di pondok itu. Jadi dulu banyak santri yang memang main ke tempat bapak. Jadi bisa dibilang rumah bapak itu salah satu base campnya santri ya. Bahkan saya ingat dahulu di depan rumah itu ada perkebunan salak, sebelah juga ada pohon rambutan dan lain sebagainya. Itu ada khusus pohon-pohon untuk santri. Jadi ada 2 pohon rambutan itu, satu rambutan biasa, satu lagi rambutan yang manis itu kelengkeng, itu khusus santri. Jadi santri silahkan kalau ini sudah berbuah silahkan diambil. Tapi kalau pohon lain jangan, termasuk pohon salak gitu kan. Jadi ketika banyak santri yang main ke rumah, saya terkadang dibawa ke pondok. Dibawa ke pondok oleh santri. Gitu. Jadi banyak santri yang ke rumah yang memang ngajak saya ke pondok, dan itu diperbolehkan sama bapak. Artinya tradisi keagamaan yang begitu kuat pada saat Ibrahim kecil itu bisa jadi boleh dikatakan itu yang sangat mempengaruhi cara pandang dan perilaku keagamaan Ibrahim di kemudian hari. Ya, saya kira begitu Pak Zuhron. Namun tentunya juga tidak sebatas hal itu. Maksud saya adalah setiap orang punya pilihan. Maksudnya ketika memang ia kecil hidup di lingkungan yang memang benar-benar saya sampaikan agamanya kuat atau bagus, tapi ternyata di tengah perjalanan ia tidak
benar-benar memegang teguh tadi budaya atau tradisi yang memang benar-benar bagus, patut untuk dipegang teguh, maka ia akan bergoyah tentunya, ya kan? Namun juga ketika memang ia tidak tumbuh di lingkungan yang agamanya misalnya bagus, ya kan, orang tuanya barangkali memang tidak terlalu perhatian dengan agama, tapi di tengah jalan memang dia serius ikut kajian dan lain sebagainya, tentunya dia juga akan tumbuh menjadi pribadi yang memang agamanya bisa dibilang bagus gitu kan. Tapi sebelum kamu kuliah di S1 apa memang sekolah-sekolah sebelumnya juga kamu memilih sekolah-sekolah dengan basis agama? Sebenarnya tidak, Pak Zuhron. Jadi kalau boleh saya sampaikan, saya mulai dari sekolah dasar, ya, terus ada SMP, SMK, saya dulu di SMK. Oh, SMK. Ya benar, jadi saya di SD Banyuwangi 3, di SD Dusun saja. Memang Bapak saat itu tidak boleh saya jauh-jauh dari rumah, gitu kan. Saya di SMP Negeri 1 Bandungan. Ya, itu juga maksudnya masih di lingkungan Bandungan saja. Terus SMK Negeri 2 Magelang, itu semuanya boleh saya bilang ikut kakak saya. Ya, jadi karena kakak di situ, jadi saya ikut saja. Jadi ketika saya ingin ke kota pun, ya kan, maksudnya kan ke kota sudah agak jauh kalau zaman dahulu gitu kan. Itu juga saya kira diperbolehkan karena memang ada kakak yang di sana. Jadi tidak benar-benar lost control gitu kan. Jadi tidak, masih ada orang yang bisa mengontrol, bisa memantau seperti itu. Berarti artinya bekal agama itu justru dari rumah ya? Karena kalau melihat tadi sekolahnya kan nyaris semua tidak ada sekolah yang dengan basis agama kan? Baru kemudian masuk perguruan tinggi, itu pun kan jurusannya bukan jurusan agama juga. Benar sekali. Tapi kenapa dulu ikut milih di Unima? Apa karena kakaknya di sini? Atau karena nggak diterima di sekolah di kampus negeri atau gimana? Ya, itu cerita yang unik juga Pak Zuhron itu sebenarnya. Saya dulu sempat waktu SMK, jadi cita-cita, ini saya sampaikan cita-cita dulu. Saat SMK, itu saya punya keinginan untuk jadi guru. Jadi guru di SMK Negeri 2 Magelang, yang nama terus saya. Awalnya seperti itu. Dan saya dulu di SMK itu di jurusan administrasi perkantoran. Jadi banyak saran, silakan ambil jurusan administrasi kantor. Ada yang bagus di UNS, ya kan, di 11 Maret, terus saya di UNY. Saya coba ikut itu Pak Zuhron melalui SBMPTN. Qadarullah memang belum ada yang lolos. Termasuk saya coba ikut SBMPTN. Kala itu tesnya di UPN Veteran Jogja. Dan qadarullah belum lolos. Tidak lolos juga. Tidak lolos. Tidak lolos, terus ayah saya pingin saya daftar STAN saat itu. Daftar juga? Iya, karena memang Bapak bilang daftar STAN. Saya coba, bismillah, coba daftar STAN. Yang pertama, tahap pertama, administrasi, tidak lolos. Oh, tidak lolos. Tidak lolos, karena saat itu memang sudah memang semuanya nggak lolos, berarti memang belum jalannya ke sana. Akhirnya Bapak bilang kuliah saja di Magelang, gitu kan. Terus saya saat itu setelah daftar SNMPTN, SBM tidak lolos, STAN juga nggak lolos. Saya sebelumnya PKL di praktek kerja lapangan setelah lulus dari SMK Negeri 2 Magelang itu Dinas Pendidikan Kota Magelang, sempat kurang lebih 8 bulan di sana. Jadi sebelum kuliah dia? Ya, sebelum kuliah saya di sana. Dan ketika saya PKL sebenarnya bukan PKL lagi, karena sudah lulus terus diminta bantu di sana gitu kan, saya berpikiran kalau memang saya tidak bisa kuliah dengan beasiswa gitu kan, karena dulu saya juga mendaftar bidik misi, saya ingin kerja dahulu. Itu yang dulu saya sampaikan kepada bapak saya juga. Tapi kalau misalnya bisa kuliah dengan beasiswa, sudah saya akan kuliah itu. Nah, terus bapak menyampaikan coba kuliah di Magelang saja. Itu kakak di Muhammadiyah Magelang, cobalah daftar sana gitu kan. Dulu kan Universitas Tidar memang belum negeri juga saat itu. Jadi pilihannya yang terbaik adalah Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, ini dulu sebenarnya juga yang menjadi pertimbangan, maksudnya adalah pertimbangan dari orang tua. Karena di masyarakat dusun itu yang kental dengan budaya NU, mendengar kata Muhammadiyah itu sudah
Alergi suatu duluan hal ya. yang lain gitu kan. Kan tapi paling tidak dengan kakak saya kuliah di Muhammadiyah ya kan, Muhammadiyah itu kan paling tidak kan masyarakat apa namanya, kalau adiknya kuliah di sana juga nggak apa-apa, ternyata kakaknya juga di sana gitu kan. Dan singkat cerita, saya disarankan oleh bapak untuk daftar di sini. Ketika daftar di rektorat, saya ingat bapak tanya, mau kuliah di jurusan apa gitu kan. Saya lihat apa namanya pilihan program studi. Saat itu saya belum ada bayangan memang, karena memang awalnya ingin di administrasi kantor. Dan di sini nggak ada kan ya? Dan setelah saya lihat-lihat, ya hari itu juga, paling tidak di program studi manajemen ini nanti yang akan agak relate lah ya. Paling tidak nyambung ke jurusan sebelumnya. Sudah saya Bismillah coba di situ. Meskipun pada kenyataannya tidak ada kaitannya sama sekali. Gitu. Alhamdulillah saya berhasil masuk menggunakan beasiswa prestasi. Lalu gimana ceritanya sampai akhirnya di S2 di Inggris, di apa? Di kampus Birmingham ya? Iya, benar sekali. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, baik. Alhamdulillah tadi setelah masuk di Universitas Muhammadiyah Magelang, selesai. Ya, saya dapat menikmati, alhamdulillah. Saya bergabung dengan organisasi kemahasiswaan, saya bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan ternyata ilmu yang saya dapat, ilmu administrasi kantor yang saya dapatkan di SMK itu bisa saya terapkan di organisasi kemahasiswaan, termasuk administrasi di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi ketika dulu ada pembekalan apa namanya LKMM, latihan dasar kepemimpinan. Udah nyambung duluan ya? Ini sudah tahu. Saya juga seperti ini. Alhamdulillah itu terpakai. Baik, singkat cerita, alhamdulillah saya selesai. Nah, setelah selesai dari Universitas Muhammadiyah Magelang, paling tidak saya memiliki sedikit bekal dalam CV saya. Jadi saya ada riwayat organisasi, ada sedikit kompetisi juga yang pernah saya ikuti, beberapa ya. Kan? Dan saya bergabung di satu unit kerja di Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya bergabung di MTCC, ya. Jadi Muhammadiyah. Sempat di MTCC dulu ya? Iya. Saya kurang lebih 2 tahun di sana. Nah, salah satu PIC atau dosen saya juga yang ada di MTCC, beliau menyarankan, Mas, coba daftar LPDP. Ya, coba daftar LPDP. Meskipun sebenarnya di semester 5 saya sudah tahu tentang LPDP. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa di S1 saya dulu, setelah saya melamar beasiswa prestasi, di semester 2 itu ada pembukaan beasiswa bidik misi. Ya. Jadi saya coba daftar, alhamdulillah lolos. Nah, karena itu di semester 5 saya ingat itu saya mengikuti musyawarah wilayah bidik misi di UII. Nah, di situ dapat sosialisasi LPDP. Nah, sebenarnya dari mulai semester 5 itu 2016-17 barangkali saya sudah browsing LPDP. Nah, ketika saya kuliah juga sebenarnya saya punya buku kecil, Pak Zola. Buku kecil itu list cita-cita. Saya tulis ada sampai 100 itu. Salah satunya memang saya ingin melakukan atau menempuh studi S2 dan S3 di luar negeri. Di situ. Memang belum saya sebutkan Inggris, tapi sudah ada di situ. Sudah ada ya? Sudah ada listnya. Alhamdulillah mulai semester 7 itu saya sudah semester 5 maaf. Saya sudah mempersiapkan sebenarnya. Saya harus buat proposal study, kan? Saya harus buat apa namanya essay dan lain-lain sudah saya persiapkan meskipun sambil kuliah, jadi belum serius. Nah, setelah saya lulus ini di MTCC, waktunya lebih luang tentunya, tidak ada tugas-tugas lain selain pekerjaan. Saya coba tekuni, mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk persiapan bahasa Inggris dan lain. Alhamdulillah, singkat cerita, saya mendaftar LPDP dan lolos LPDP ya, dengan tujuan Inggris di University of Birmingham. Berapa tahun di sana, Ibrahim? 1 tahun. 1 tahun untuk pendidikan. Ya, 1 tahun. Memang S2 di sana 1 tahun itu cukup ya? Rata-rata di Inggris 1 tahun. Tapi ada beberapa yang bisa 2 tahun, itu pun yang 1 tahun pertama matrikulasi. Jadi seperti pembekalan awal. Yes. Oke. Itu juga
jurusan yang kamu ambil sama atau linear dengan S1-nya ya? Iya, linear. Sama, program studinya manajemen. Jadi saya di prodi manajemen S1, S2-nya juga ambil di science management. Oke, saya pengen Ibrahim memberikan gambaran ke kita. Kamu kan tadi sudah cerita bahwa kecil dididik dalam konteks tradisi Islam tradisional, kemudian besar kamu masuk di kampus Muhammadiyah yang dikenal dengan Islam modernis lah ya. Lalu tiba-tiba kamu loncat ke Eropa di mana Inggris setahu saya adalah negara dengan minoritas Muslim. Nah, pertanyaan saya adalah gimana suasana beragama di sana? Mungkin kesulitan-kesulitan apa? Atau barangkali justru ada kelebihan apa ketika selama Ibrahim berada di Inggris dan Ibrahim statusnya sebagai seorang Muslim itu. Coba ceritakan ke kita dong. Baik, menarik sekali nih Pak Zohran cerita terkait dengan keberagamaan di sana. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan bekal saya tinggal di lingkungan Nahdlatul Ulama di sana. Karena ternyata Indonesia kalau boleh saya bilang di mata dunia saya spesifikkan ke Inggris, itu dikenalnya adalah memang Syafi'iyah. Maksudnya yang memang mayoritas Nahdlatul Ulama. Nah, jadi ketika saya 2 tahun lalu di Birmingham, gitu kan, di Birmingham, ada salah satu ustadz, ya, dia menyampaikan, where are you from? Dari mana kamu? Saya bilang, I'm from Indonesia. Oh, Syafi'iyah. Nah, langsung ditebak gitu ya? Tahu, ya sudah tahu. Jadi termasuk di Birmingham saat itu, saya bilang di Birmingham saja karena di kota-kota lain ada yang berbeda juga. Jadi kalau boleh saya bilang di Birmingham itu ada juga NU dan Muhammadiyah. Maksudnya kan yang besar itu, jadi saya sampaikan NU dan Muhammadiyah. Termasuk masyarakat Indonesia yang tinggal di sana pun juga menyampaikan, kamu di masjid mana nih sholatnya, atau kalau jadwal puasa di masjid mana ikut jadwalnya gitu. Kan sampaikan ini Muhammadiyahnya Inggris, ini NU-nya Inggris gitu, karena tradisinya memang beda gitu kan. Maksudnya sama dengan di sini ternyata gitu. Jadi masjid di sebelah tempat tinggal saya itu adalah masjid yang mirip tradisinya dengan NU di sini ya. Jadi masih tentunya tadi terkait dengan kalau di sini baca Al-Barzanji gitu kan, terus sholawat, tentunya kan itu tradisi semuanya, itu juga hampir mirip. Jadi ternyata seperti ini, dan saya sudah familiar gitu. Sudah familiar. Nah, berbeda dengan teman-teman saya yang memang dari awal hidupnya di tradisi Muhammadiyah contohnya. Ketika sampai di sana, apa toh ini? Wah, saya takut sholat di sini. Akhirnya dia tidak ke masjid. Sayangnya adalah bukan pindah ke masjid yang lain, tapi dia tidak ke masjid, sayangnya itu. Nah, ini yang tentunya perlu diluruskan gitu kan. Maksudnya bukan terus karena berbeda sedikit terus dia tidak ke masjid, kan bukan seperti itu harusnya, ya kan. Dan termasuk ada yang berbeda sedikit, ya kan, ada yang berbeda sedikit terus dianggap itu suatu hal yang besar, kan itu juga kurang tepat gitu. Berarti tuduhan selama ini yang mengatakan bahwa Eropa itu condong pada Islamofobia itu tidak terbukti ya? Kalau di Eropa setahu saya tidak, Pak Zohran. Khususnya di Inggris ya? Iya, di Inggris. Kalau di Amerika kemungkinan iya. Memang iya, tapi kemarin pun saya sempat mengikuti kuliah umum dari Kementerian Perdagangan yang sempat ke sini ya beberapa hari yang lalu. Beliau menyampaikan Islamofobia di Amerika pun saat ini sudah tingkatnya kecil, ada namun kecil. Artinya sangat berkurang ya? Sangat berkurang. Bahkan Presiden pun Joe Biden menyampaikan di Amerika tidak lagi ada Islamofobia karena mereka meyakini bahwa sekarang Islam itu bukan lagi musuh. Gitu. Apalagi di Inggris, setahu saya setiap tahun jumlah Muslim di Inggris selalu meningkat, semakin meningkat, termasuk di Birmingham. Artinya sebagai seorang Muslim tinggal di sana itu dalam tanda kutip tidak begitu menemui kesulitan ya ketika dia memperlihatkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Benar sekali. Bahkan ketika saya keluar, saya pakai
peci, saya pakai kopiah dan tidak ada masalah sama sekali. Oh, oke. Iya, jadi saya ke toko. Dan mereka tahu kalau itu identitas Muslim ya? Benar Oke. sekali. Bahkan teman-teman saya di kelas, saya di kelas online pakai peci. Bahkan teman-teman bilang, oh, that's a really beautiful hat. Gitu kan. Mereka kan tahunya topi. Gitu. Oh, this like, what is that? It's, my identity. I'm a Muslim. Jadi mereka tahu, oh, you're Muslim. Bahkan Dan mereka bisa menerima itu ya? iya, bahkan bisa menerima dan ketika kuliah online pun saat itu Ya. saya masih di Indonesia, itu kan kadang nabrak waktu maghrib, waktu isya, dan saya on mic, ada adzan masuk, ya kan? Adzan masuk dan mereka juga sempat tanya, oh suara apa itu? Gitu. Ya, Oke. kok terdengar merdu sekali gitu kan? Saya sampaikan, oh itu adalah panggilan untuk berdoa. Gitu. Saya pasang dulu. Iya. Itu namanya adzan. Saya juga jelaskan, oh, Muslim seperti ini, dan lain-lain. Dan sampai saat ini saya belum menemui kesulitan ketika saya ingin beraktivitas sebagai seorang Muslim. Bahkan cari masjid juga mudah. Relatif gitu kan? mudah di sana ya. Relatif mudah. Bahkan ketika saat itu saya tiba saat restriction, jadi pembatasan masih ketat. Di masjid satu tutup, saya coba beralih ke masjid lainnya dan ternyata masjid lainnya buka, gitu kan? Kalau itu ternyata tutup, saya coba di masjid lainnya. Bahkan di beberapa kesempatan saya menghabiskan waktu di Masjid Agung kalau di sini, jadi Central Mosque. Jadi di beberapa kota, Ya. tidak semua kota, tapi kebanyakan sudah ada Central Mosque. Oke. Jadi Masjid Agung, ya, termasuk di Birmingham yang kemarin saya ke sana, termasuk di Glasgow, termasuk di London, Manchester dan lain sebagainya, ada Central Mosque. Dan tentunya kalau di masjid-masjid yang relatif agak kecil, Ya. tidak ada bangunan seperti menara dan Kubah tulisan dan lain-lain nggak ada ya. lain-lain. Tapi kalau di Central Mosque tetap ada. Jadi dari jauh, oh itu sudah masjid, sudah tahu. Karena bagi pendatang baru biasanya masih kesulitan mencari mana sih masjid. Jadi tidak ada kesulitan di sana. Ya, artinya kan yang disampaikan Ibrahim ini menepis stigma negatif orang-orang yang, waduh takut nih karena Eropa itu identik dengan Islamofobia dan lain-lain. Artinya hari ini hal itu terbantahkan, gitu kan? Artinya orang sangat bebas meskipun dia seorang Muslim untuk bisa tur, apalagi studi ke Eropa kan? Kira-kira begitu kan? Iya. Sejauh yang saya tahu demikian. Sebenarnya sering saya sampaikan, ya, saya diskusi dengan istri, dengan teman-teman, itu sangat disayangkan ketika seseorang, terutama putri, ya, yang studi di luar negeri, terutama di Inggris, dia melepas jilbabnya. Sungguh sangat disayangkan karena ternyata ada ketakutan tadi ya mungkin. Iya, ada banyak tadi Bapak bilang stigma, ya. Tentunya negatif, bahwa ketika saya pakai hijab, ya kan, saya tidak bilang jilbab ya, karena banyak juga ya yang paling tidak tertutup. Itu pun mereka di awal-awal pakai, tapi di perjalanan mereka lepas. Atau bahkan ada yang saya tahu baik di Indonesia nggak pernah lepas, tapi begitu berangkat dia melepas. Bahkan sebelum tiba di sana sudah dilepas. Nah, tentunya itu juga peran dari orang tua, ya, peran dari orang tua bagaimana meyakinkan bahwa anak-anak mereka itu akan aman sebenarnya. Ya, tapi artinya mereka mungkin ada perasaan semacam inferior gitu ya, minder atau gimana, atau ketakutan yang berlebihan kalau memperlihatkan identitasnya sebagai seorang Muslim akan timbul masalah gitu kan. Padahal faktanya Ibrahim melakukan itu dan tidak ada masalah gitu kan? Iya, benar sekali, benar sekali. Saya sempat bilang sama istri saya, ya, bahwa saya sampaikan, kalau kamu lihat sebenarnya, kalau kamu ketemu dengan orang-orang Muslim yang tidak pakai jilbab, coba tanya, itu mesti dari Indonesia. Karena di sana itu banyak Muslim dari India, Pakistan yang paling banyak, Bangladesh, dan kota-kota lain gitu kan. Kalau kamu tanya Muslim, ayo Muslim, nggak perlu tanya pun sudah pakai jilbab. Dan teman-teman misalnya di kelas dan lain sebagainya, itu emang yang Muslim
pasti berjilbab ya, saya sampaikan berjilbab. Kecuali yang sebagian dari Indonesia. Tapi kalau kamu menemukan muslim kok tidak berjilbab, Indonesia. Oke. Itu sejauh yang saya perhatikan, baik di Birmingham maupun di Glasgow. Ya, namun yang lain tentunya saya tidak tahu, tapi sejauh yang saya tahu seperti itu. Tentunya ini sangat disayangkan sebenarnya. Bahkan istri juga sempat cerita ada teman yang dapat beasiswa dari kecil sampai besar S1 berjilbab, tapi setelah sampai sana kok ternyata lepas jilbab dan lain sebagainya. Tentunya sangat disayangkan. Oke, saya pengen agak keluar sedikit dari pembicaraan kita, Ibrahim. Kan kita ini hari-hari ini kan mendengar soal ancaman resesi ya. 2023 kabarnya juga Inggris pound sterling nilainya juga turun dan seterusnya. Apa selama kamu di sana, minimal untuk beberapa bulan yang lalu kan masih di sana posisinya, apa ada semacam kayak kecemasan yang terjadi di masyarakat dengan isu hal-hal semacam itu? Baik, terkait dengan resesi, sebenarnya kalau skopnya luas, itu saya kurang begitu paham, Pak Zuhron, ya. Akan tapi sebelum saya pulang itu saya sempat baca di Instagram berita ya dan lain sebagainya, itu memang kok ada berita Inggris mengalami ada ancaman ya, ada ancaman resesi itu ya. Ya, ada ancaman ya dan sebagainya, kelaparan dan lain sebagainya, itu kan harga-harga pokok naik dan sebagainya. Itu sebenarnya menurut pandangan saya hanya di sebagian kecil wilayah saja sebenarnya ya, sejauh yang saya tahu. Jadi tidak general se-Inggris, tidak ya, di beberapa tempat saja. Karena saya pun mengikuti media di sana, ternyata juga tidak ada berita-berita seperti itu, atau mungkin karena memang kebijakan di sana media tidak boleh meliput hal-hal yang demikian, atau saya juga tidak tahu. Tapi sejauh yang saya tahu sebenarnya tidak general di semua tempat ya. Jadi yang saya alami di Glasgow ya, setahun kebelakang yang saya tinggal di sana, itu tidak begitu kerasa sebenarnya ya. Kalau untuk nilai tukar pound sterling memang sangat beda ketika saya di Birmingham tahun lalu, karena pada saat itu saya tiba di sana nilai tukar 1 pound sterling itu 19.000, 20, bahkan sampai 21.000. Tapi begitu saya sampai di Glasgow itu nilai tukarnya 17.000. Jadi turun ya. 18.000, 16.000. Tentunya tadi resesi tadi pandangan gambaran besarnya saya kurang paham, tapi ada sempat berita yang masuk tentunya akibat perang antara Ukraine gitu kan, dan seterusnya ya. Oke. Artinya tetap ada di titik-titik tertentu yang masyarakat mengalami kecemasan terhadap ancaman itu, tapi sesungguhnya minimal untuk sampai saat ini itu tidak meluas dalam tanda kutip, tidak bisa digeneralisir ya. Oke, Ibrahim, pertanyaan terakhir saya. What's next? Apa planning ke depan? Ya, baik. Untuk planning ke depan sebenarnya saya sempat buat rencana, rencana saat saya masih duduk di semester 7. Nah, semester 7. Tahun 2022 saya lulus S2, ya kan? 2021 saya lulus S2, 2023 saya menikah, itu planning awal. Tapi malah lebih cepat ya? Benar, lebih cepat, alhamdulillah lebih cepat. Dan di tahun 2025 saya rencanakan awalnya untuk lanjut S3 ya. Namun alhamdulillah sekarang sudah selesai, S1 sudah, S2 sudah selesai, menikah juga alhamdulillah sudah. Jadi insya Allah nanti planning untuk studi lanjut juga akan saya percepat. Jadi insya Allah paling tidak di tahun 2024 boleh saya bilang. Pas tahun politik lah ya. Ya, insya Allah. Mohon doanya tentunya. Tapi selain daripada itu, saya ingin coba untuk mempersiapkan yang terbaik, ya, dan ya ini melakukan yang terbaik di Institut Muhammadiyah Magelang, tentunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Ya melakukan hal-hal yang terbaik untuk bisa share
ilmu atau pengalaman ke mahasiswa ya, di program studi manajemen khususnya dan teman-teman di Fakultas Ekonomi Bisnis pada umumnya, dan juga tentunya aktif di kegiatan universitas ya, aktif. Tapi kamu masih berencana ke luar negeri atau ambil S3 dalam negeri? Insya Allah rencana masih tetap di luar negeri. Masih di Inggris juga atau pandangan lain? Sementara ini di Inggris, jadi ada pandangan supervisor di Inggris. Oke. Ya mudah-mudahan lancar ya. Amin. Sesuai dengan planning. Memang saya tuh pernah dulu baca riset 3% orang di dunia yang paling sukses itu adalah manakala mimpinya itu dituliskan. Nah, tadi Ibrahim, teman-teman sekalian, sahabat dialektika, dia memberikan contoh bahwa cita-citanya itu dituliskan. Saya dulu pernah juga menuliskan 9 cita-cita sebelum usia 40 tahun. 6 diantaranya berhasil, 3 belum. Kalau Ibrahim tadi ratusan. Wah, saya ternyata. Berarti aku masih kalah banyak nih ya. Iya, oke, teman-teman sahabat dialektika, inilah obrolan kita hari ini dan kita akan ketemu dalam episode dialektika yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.